Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan hikmat iman Islam dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini tema tausiah Ramadan dengan tema fadilah menghafal Al-Quran. Diceritakan ada sebuah kisah seorang anak muda yang sedang sakit dan sakitnya ini harus dioperasi. Anak muda ini harus dioperasi karena sakit tertentu. Dan anak muda ini harus dibius. Ya. Karena bius ini bisa mematikan mati rasa atau bisa tidak sadarkan diri. Kemudian anak muda tersebut meminta kepada dokter, "Wahai dokter, sebelum kau bius saya, izinkan saya untuk membaca Al-Quran." Maka permintaan anak muda tersebut dikabul oleh dokter. Ketika dibius dan obat bius itu bereaksi, badan anak muda ini tidak berdaya, kakinya tidak bisa berjalan, tidak sadarkan diri. Akan tetapi apa? Bacaan Al-Qur'annya tetap dibaca oleh anak muda. Walaupun badannya tidak sadarkan diri, lemas dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa dapat ambil pelajaran bahwa bius hanya bisa membius anggota tubuh. Akan tetapi ada satu yang tidak bisa dibius. Apa yang tidak bius? Yaitu Al-Quran, Al-Quran Al-Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran di muka bumi ini untuk makhluknya. Kenikmatan yang sangat besar untuk kita semua. Allah berikan kitab yaitu Al-Quranul Karim. Apa fadilah menghafal Al-Quran? Banyak sekali para penghafal Al-Quran di Indonesia, bahkan seluruh dunia, jutaan manusia yang menghafalkan Al-Quran. Di desa maupun di kota, di pesantren-pesantren ataupun lainnya, banyak sekali para penghafal Al-Quran. Apa fadilah dari menghafal Al-Quran? Yang pertama, dikatakan Nabi Muhammad SAW
yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi waratil kama kunta turatil fil dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada para penghafal Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an akan datang di hari akhir mendatangi para penghafal Al-Qur'an. Al-Quran meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bedakan para penghafal Al-Quran dengan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mahkota kepada para penghafal Al-Quran dan kedua orang tuanya. Kemudian Al-Quran ini meminta kembali, ya Allah, bedakan kembali para penghafal Al-Quran dengan yang lainnya. Kemudian para penghafal Al-Quran ini diberikan jubah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra wartaqi." Bacalah dan naiklah. Para penghafal Al-Quran ini diberikan kehormatan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan kembali hafalan Al-Qur'annya kelak di yaumil akhir. Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, waratil, dan bacalah secara tartil, kama kunta turatil fil dunya, sebagaimana kamu membaca tartil dunia, fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Maka kedudukanmu di akhirat kelak pada akhir ayat yang engkau baca. Saudara-saudaraku yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, itulah fadilah para penghafal Al-Qur'an. Istimewaan yang diberikan kepada para penghafal Al-Qur'an yang setiap harinya dari setiap waktu, pagi, siang, dan malam terus membaca, terus menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumil akhir akan mendapatkan kebahagiaan hidup, kebahagiaan yang kekal abadi bersama keluarga-keluarganya dan saudara-saudaranya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita tutup dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan, keistiqomahan di dunia sampai akhirat, agar hafalan kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.